Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang kami dapatkan kaum muslimin, di mana video ini adalah videonya Bahar Smith. Di dalam video ini Bahar Smith terlihat lagi-lagi marah-marah karena majelisnya, itu majelis apa nggak ngerti lah kaum muslimin. Kalau dibilang majelis ilmu, harusnya yang dibahas ilmu, ya kan? Tapi kalau melihat majelisnya Bahar, ya majelis misuh-misuh kaum muslimin, ya. Di video ini kaum muslimin terlihat Bahar Smith marah-marah, miso-miso, lagi-lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak beradab karena majelisnya itu tidak diizinkan atau tidak diberi izin oleh pemerintah setempat, ya. Dan ini kalau bisa memang diterapkan di setiap tempat, ya. Majelisnya Bahar ini kalau bisa ya jangan dikasih izin karena isinya provokasi kaum muslimin. Kalau kita melihat video yang ini juga isinya provokasi kaum muslimin. Ketika majelisnya ditolak, ya, tidak diberikan izin oleh seorang lurah. Ini kalau kita lihat captionnya di Cianjur kaum muslimin. Tidak diberikan izin majelisnya oleh lurah Cianjur. Bahar Smith ini mengajak jamaahnya untuk menggeruduk lurah Cianjur tersebut kaum muslimin. Bahkan Bahar Smith marah-marah menyebut lurahnya itu lurah biadab kaum muslimin. Bahkan Bahar Smith ini sok-sokan katanya mau ganti lurahnya. Ini nggak ngaca, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Jauh sih. Dekat. Kenapa dia pindah ke situ? Dia kasih izin. Siapa yang kasih izin? Lurah. Besok ganti lurah saudara. Tuh kaum muslimin, ya. Bahar Smith tanya kepada jamaahnya, ya, kenapa tidak dikasih izin? Siapa yang nggak ngasih izin? Pak Lurah, besok ganti lurahnya katanya. Dia ini siapa kaum muslimin Bahar Smith ini? Kok sosokan mau ganti lurah? Dia itu siapa? Siapa Bahar Smith ini? Punya jabatan apa dia mau ganti lurah? Ya Allah. Dan jamaahnya juga kok masih ada gitu loh kaum muslimin. Orang yang jadi jamaahnya Bahar Smith. Mereka ini pikirannya kemana? Pikirannya kemana? Orang-orang nggak jelas seperti Bahar Smith kok dianggap sebagai penceramah. Ya Allah, parah. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Lurah biadab, lurah kurang ajar. Giliran 17 Agustusan, acara konser, acara dangdut, kalian izinkan? Tuh kaum muslimin, mulutnya Bahar kaum muslimin. Kok sepertinya nggak ada majelis dari si Bahar ini kecuali di sana ada caci maki, sumpah serapah, perkataan-perkataan yang kasar dan kotor seperti itu kaum muslimin. Lurah biadab katanya. Dan kalau menyimak perkataan si Bahar, ya sebenarnya tujuannya mengkritik Pak Lurah tadi bener kaum muslimin, ya. Acara pengajian kok dilarang, ya kan? Tapi kok giliran acara dangdut diizinkan. Dangdut yang jelas-jelas isinya maksiat. Tapi Bahar Smith nggak sadar. Akhlak dia inilah yang membuat Islam ini citranya rusak. Yang membuat majelis taklim citranya buruk. Ya gara-gara mulutnya si Bahar itu nggak dijaga. Coba kalau si Bahar itu beradab, ya kan? Ceramahnya lembut, yang disampaikan ilmu. Kalaupun mengkritik pemerintah, kritik dengan sopan, dengan baik, dengan sopan santun. Ya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang bernada menghina, mencela, merendahkan. Ya mungkin nggak akan ditolak majelisnya si Bahar. Tapi karena si Bahar itu dikenal mulutnya rusak, ya akhirnya ditolak, ya. Karena sudah mulutnya kotor, memprovokasi masyarakat. Itu kan berpotensi menimbulkan kerusuhan. Makanya pemerintah menolak. Dan itu wajar. Ya karena citra majelis taklim, ya citra pengajiannya si Bahar sudah buruk. Isinya caci maki, sumpah serapah, ya kemudian mencela pemerintah, menghina pemerintah, kata-katanya kotor, ya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, ya, al-islamu mahjubun bil muslimin. Kesempurnaan agama Islam ini terhalang oleh perbuatan umat muslim. Yang menghalangi kesempurnaan agama Islam ini, ya orang-orang seperti Bahar ini, memperburuk citra Islam. Apa iya Islam mengajarkan caci maki, sumpah serapah seperti itu? Ya coba kalau Bahar ini menyikapi penolakan itu dengan arif, mendatangi Pak Lurah baik-baik. Ada apa Pak Lurah? Ya kan? Kok pengajian ditolak? Sementara itu kami lihat acara dangdutan kok diizinkan. Ada apa ini? Kan seperti itu. Bukan malah langsung teriak-teriak, lurah biadab, besok ganti lurah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahar. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Apa perlu kita datengin malam ini lurahnya? Hah? Andaikan saya kasih komando malam ini, datengin lurahnya saya. Datengin. Biadab kurang ajar. Panitia dilempar-lempar dari lurah ke RT, RT ke lurah, tinggal kasih izin aja susah amat. Lurah biadab, kurang ajar. Presiden aja saya makan, beli cuma kau lurah. Jangan, nggak boleh begitu. Ini acara 17 Agustusan. Kita di sini mendoakan para pahlawan yang gugur demi bangsa, demi negara. Kok malah nggak dikasih?
joget-jogetan istilah campur laki perempuan, mabuk di situ, judi di situ, narkoba di situ, boleh. Nah, kenapa kau ditekan sama atasan camat? Bilang. Kenapa? Camatnya ditekan bupati? Bilang. Tuh kaum muslimin ya, apalagi sampai memprovokasi jamaahnya. Ya katanya kalau saya ajak, saya instruksikan untuk mendatangi Pak Lurah malam ini siap? Siap jamaahnya. Coba kaum muslimin. Presiden saja saya makan apalagi lurah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jumawa itu kaum muslimin ya. Sok-sokan kaum muslimin. Harusnya Bahar Smith ini ya introspeksi diri. Ya atau memang mendatangi Pak Lurah dengan cara baik-baik. Ditanya sebab apa kok ditolak, tidak diberikan izin sebab apa. Sementara acara dangdutan, acara musik yang isinya jelas-jelas terdapat kemaksiatan kok diizinkan. Dan kalau kita simak tadi sepertinya itu acara 17 Agustusan kaum muslimin ya. Kata Bahar tadi acara 17 Agustus untuk mendoakan para pahlawan. Ya, harusnya kan kalau majelis untuk mendoakan para pahlawan harusnya khusyuk kaum muslimin. Nggak ada sumpah serapah, caci maki. Ya, dan nggak mungkin pemerintah itu nggak mengizinkan hal-hal seperti itu kalau tidak ada berbau provokasi. Nggak ada caci maki, nggak ada sumpah serapah, nggak akan mungkin nggak diberikan izin kaum muslimin. Wong dangdutan saja diberikan izin kok. Tapi karena memang majelisnya Bahar ini dinilai lebih buruk dari majelis dangdut tadi, makanya nggak diberikan izin. Harusnya Bahar introspeksi diri. Karena majelisnya itu dikenal dengan majelis yang nggak beradab. Ya kan harusnya introspeksi diri kaum muslimin, bukan malah mencak-mencak. Harusnya introspeksi diri, membenahi majelisnya. Jangan sampai majelisnya ini dinilai lebih buruk daripada majelis dangdutan. Gitu loh kaum muslimin, ya. Sekarang kami analogikan lah kaum muslimin. Ada pondok-pondok pesantren yang di pemberitaan-pemberitaan itu kan ada pondok pesantren yang melakukan kasus CABUL, AN. Kan ada itu kaum muslimin. Berapa banyak ya santriwati dihamili oleh pimpinan pondok pesantren? Berapa banyak coba? Dengan modus yang macam-macam, ya. Dan tidak sedikit pondok pesantren yang seperti itu kaum muslimin, ya. Makanya kalau kemudian ada ketakutan pemerintah ketika ada perizinan pondok pesantren baru, ya sehingga pemerintah selektif, nanti disebutnya, oh pemerintah mempersulit izin pondok pesantren. Ya sebenarnya pemerintah tidak mempersulit izin pondok pesantren. Ya tapi karena pondok pesantren ini track recordnya buruk, maka akhirnya apa? Pemerintah sangat berhati-hati untuk mengeluarkan perizinan pondok pesantren. Sementara perizinan tempat-tempat usaha, perizinan mall, ya supermarket kok mudah. Sementara pesantren kok dipersulit. Ya karena pemerintah menilai tempat-tempat perusahaan, ya, mall, supermarket, itu tidak ada track recordnya yang buruk seperti pondok pesantren yang ada. Sehingga pemerintah tidak perlu selektif di dalam memberikan perizinan yang seperti itu. Ya sama persis dengan majelisnya Bahar tadi. Lah kalau majelisnya Bahar terkenal dengan caci maki, sumpah serapah, memprovokasi jamaahnya untuk melawan pemerintah, maka wajar kalau kemudian tidak diberikan izin. Sementara kalau acara dangdutan tidak ada hal-hal yang seperti itu kaum muslimin. Dan karena memang pemerintah kita menganggap acara-acara dangdutan, ya terkhusus dangdutan ya, itu bukan maksiat. Bukan maksiat. Karena para kiai juga banyak yang dangdutan kaum muslimin. Ya ketika kiai punya hajatan, ngundang orkes dangdut, ngundang biduan. Kemudian ada juga Habib, yang katanya majelis sholawatan. Ya nadanya juga dangdutan. Yang hadir juga laki-laki perempuan ikhtilat campur baur, jogetan gak jelas. Apa bedanya dengan acara dangdutan? Ya akhirnya pemerintah menilai, oh ini hal yang sama. Dan tidak berpotensi bahaya, tidak ada provokasi. Sementara kalau Bahar Smith ini biasanya kalau ceramah isinya ya provokasi. Makanya wajar pemerintah tidak mengizinkan majelisnya Bahar, tapi mengizinkan dangdutan. Ya, meskipun Bahar membawa nama Islam, tapi Islam ini ditutupi oleh akhlak buruknya si Bahar Smith. Sehingga pemerintah sendiri terkesan anti-Islam, padahal bukan anti-Islam. Yang anti itu adalah dengan fitnah-fitnah, dengan cacian, provokasi yang dilontarkan oleh orang-orang seperti Bahar. Jadi seharusnya Bahar ini introspeksi diri, ya kenapa kok majelisnya tidak diizinkan, sementara majelis dangdut diizinkan. Memang kadang-kadang penyelenggara acara dangdut ini lebih beradab daripada Bahar Smith, ya. Orang yang mau mengadakan acara dangdutan, acara keramaian di 17 Agustus, ketika tidak diberikan izin, nggak ada yang teriak-teriak seperti Bahar, mengatakan lurahnya biadab, camatnya biadab, nggak ada. Padahal mereka isinya bukan orang-orang yang dinilai sebagai orang yang ahli agama. Bukan ulama, bukan penceramah, bukan da'i, bukan pimpinan pesantren. Tapi kadang-kadang mereka lebih beradab daripada orang-orang yang disebut da'i, disebut penceramah, disebut pimpinan pondok pesantren, termasuk si Bahar. Ya, kadang-kadang mulutnya si Bahar ini ya lebih buruk dari mulutnya orang-orang awam, bahkan mulutnya preman. Preman ketika ditertibkan oleh aparat, mereka nggak misuh-misuh, nggak mencak-mencak. Ketika ada perda yang melarang pengamen untuk di lampu-lampu merah, mereka nggak ada yang mencak-mencak, nggak ada yang marah-marah seperti si Bahar, menghujat pemerintah, nggak ada. Padahal yang mereka lakukan jelas-jelas salah. Lah giliran si Bahar, ketika majelisnya isinya sumpah serapah, caci maki, giliran tidak diberikan izin, malah tambah jadi caci makinya.
Pak Lurah disebut biadab dan lain sebagainya. Ini apa? Dan dengan viralnya video ini kaum muslimin, kami mendukung Pak Lurah Cianjur ya. Bila perlu Bahar ini diboikot di semua kelurahan di seluruh Indonesia. Ya, selama Bahar tidak berubah majelisnya, ya, mulutnya nggak dijaga, mulutnya nggak bisa berbicara yang lemah lembut, ya, kalau bisa jangan diberikan izin di mana saja. Karena orang-orang seperti Bahar ini kaum muslimin, ini bahaya nih kaum muslimin. Ini mengajarkan pemahaman-pemahaman khawarij kepada jamaahnya kaum muslimin, mengajarkan untuk mendemo, untuk memberontak kepada pemerintah yang sah kaum muslimin. Lihat Pak Lurah, ya, jangankan Pak Lurah katanya, presiden saja saya makan. Ya Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan segera diatasi lah orang-orang seperti ini kaum muslimin ya. Kita kasihan kepada jamaahnya Bahar Smith kaum muslimin. Ya, mereka husnuzon, Bahar Smith cucu Nabi, ya, mereka berhusnuzon, Bahar Smith ada barokahnya. Mereka berharap menjadi jamaahnya Bahar Smith ini untuk mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata mereka justru disesatkan oleh Bahar Smith kaum muslimin, dijauhkan dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak, akan tetapi ketika mengikuti si Bahar, justru akhlaknya malah tambah belangsak kaum muslimin ya. Selamat berpikir kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.